Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Panduan OPS. Kali ini saya akan berbagi mengenai cara membuat kaligrafi Kufi Square Asmaul Husna. Dalam hal ini Allah atau Huwa Allah. Untuk membuat kaligrafi Kufi Square Huwa Allah, paling tidak ada 5 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebelumnya kita buka terlebih dahulu CorelDRAW. Kita coba buat file baru saja. Size-nya kita bikin A4. Oke. Untuk mempermudah pembuatan kaligrafi Kufi Square, kita perlu terlebih dahulu mengaktifkan grid-nya. Masuk ke tab View, lalu kemudian Grid, lalu kemudian Dokumen Grid. Kita aktifkan terlebih dahulu. Akan tetapi dokumen grid ini size-nya sangat kecil sekali, maka untuk mempermudah kita perlu men-setting size-nya. Saya akan membuat per 5 mili satu kotak. Caranya kita masuk ke option-nya. Ada di tools, kemudian di sini ada option. Kita pilih option-nya, lalu kita pilih grid-nya. Untuk mendapatkan angka 5 mili per satu grid, nilainya adalah 0,2, lalu di sini snap to grid-nya diaktifkan untuk mempermudah, lalu klik OK. Nah, kalau ini angkanya per satu gridnya sudah 5 mili ya. Jadi 1 mili ukuran satu kotak satu grid ini adalah 5 kali 5 mili sesuai dengan angka yang kita masukkan. Oke. Jadi langkah pertama untuk membuat atau untuk mempermudah kita dalam membuat kaligrafi Kufi Square adalah membuat atau menampilkan grid line sekaligus menyesuaikan size gridnya. Kemudian langkah kedua adalah membuat grid panduan. Dalam membuat kaligrafi Kufi ternyata tidak hanya sekedar membuat tulisan Arab menjadi kotak-kotak saja, tetapi ternyata ada beberapa kaidah-kaidah yang harus kita pegang. Yang pertama adalah model dasar huruf, pengembangan bagaimana di awal, di tengah, di akhir seperti apa, lalu variasinya seperti apa. Walaupun pada prakteknya khususnya untuk variasi itu sangat beragam sekali sesuai dengan selera dari pembuatnya itu sendiri, akan tetapi tidak keluar dari kaidah Kufi font chart ini. Kemudian yang kedua terkait dengan kotak atau grid panduan, langsung praktek saja ya. Untuk mempermudah pembuatan Kufi Square karena ada kaidah-kaidah lain yang perlu kita perhatikan, maka saya akan membuat grid panduannya terlebih dahulu. Ukuran grid panduan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Karena ini hanya ya beberapa huruf saja, maka saya akan membuat grid dengan ukuran 13 x 13 dengan warna yang berbeda. Kurang lebih panduannya seperti ini. Selain yang ini, kita juga perlu membuat panduan untuk membuat dasar penulisan Kufiknya. Jadi sebelum masuk ke Kufi Square, kita harus membuat tulisan Arab versi Kufik yang belum di-squarekan. Kurang lebih kita copy saja biar cepat. Ini dia panduannya sudah ada. Jadi ini adalah panduan. Selanjutnya kita buat tulisan. Tulisan yang akan kita buat adalah Huwa Allah. Di beberapa versi Asmaul Husna menuliskan tidak hanya Allah tapi Huwa Allah. Kita harus merubah keyboard dulu dari English menjadi Arabic. Lalu untuk mempermudah pengetikan, kita tinggal cari keyboard
virtualnya, keyboard on screen, agar lebih mudah. Lalu kita tulis Arabnya huwa. Jadi yang akan kita tulis adalah kata seperti ini, huwa Allah. Kita membuat versi kufiknya terlebih dahulu dengan berpatokan pada kufik font chart ini. Karena ini sifatnya untuk patokan, maka kita perlu menguncinya untuk mempermudah pengerjaan ya. Yang pertama kita grup terlebih dahulu objeknya, ini juga di grup, lalu kemudian di lock object, yang ini juga lock object ya. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat nantinya. Itu untuk mempermudah. Mari kita coba aplikasikan tulisan huwa Allah ini dalam versi kufik. Ada yang langsung menggunakan rectangle drawing, ada juga versi lainnya gitu ya. Itu silahkan. Kalau saya menggunakan versi yang ini dengan cara ketika kita sudah membuat panduannya, maka kita tinggal mengisi kotak-kotak ini dengan warna yang akan kita buat ya. Ini di sini sudah ada warna hitam. Lalu kita tinggal membuat katanya huwa Allah. Jadi tinggal mengisi kotak-kotaknya aja begini ya. Nah, kaidah lain yang saya terima dari beberapa tutorial, ada salah satunya yang mengatakan bahwa dalam menggunakan panduan kotak ini, yang hitam adalah titik di mana kita bisa mengawali tulisan, misalkan huruf alif, maka kita bisa mengawali dari titik yang paling gelap ini dan mengakhiri sini. Nah, misalkan begitu, atau hanya 3 baris saja, silahkan. Jadi mengawali di titik paling gelap, mengakhiri juga di titik paling gelap. Kemudian yang abu-abu ini tidak boleh mengawali dan juga tidak boleh mengakhiri, hanya bisa dilalui gitu ya. Nah, untuk yang putih ini tidak boleh dilalui dan juga tidak boleh mengawali atau diakhiri. Jadi bukan diusahakan dari versi yang ini warna putih ini tidak bisa digunakan, tidak boleh dilalui, tidak boleh dihitamkan menjadi bagian dari huruf, kecuali yang bolong-bolong, misalkan wawu, h gitu ya. Kurang lebih itu kaidah yang perlu diperhatikan, dan setelah diperhatikan memang enak dipandang ya. Jadi saya berusaha untuk menjaga supaya kaidah tersebut bisa diaplikasikan gitu. Kecuali huruf-huruf tertentu, misalkan huruf ain. Huruf ain itu bentuknya kurang lebih begini ya. Salah satu bentuk huruf ain itu begini. Nah, yang putih kan tadi hukum dasarnya tidak boleh ya. Untuk huruf ain dan beberapa huruf lain itu bisa digunakan gitu ya. Jadinya seperti ini ainnya. Jadi ini bisa kita gunakan. Jadi pada dasarnya untuk umumnya itu tidak boleh digunakan, tetapi bisa digunakan untuk huruf-huruf yang tertentu. Oke, kita lanjut. Huwa Allah. Kemudian kita membuat huruf alif. Oke, segitu saja. Huwa. Kemudian terkait dengan huruf alif, berapa sih ke tingginya, ke bawahnya harus berapa kotak misalkan. Pada aplikasinya, karena mengejar square-nya itu, bahkan ada huruf alif yang dibengkokkan misalkan, jadi dia punya sudut
misal punya sudut gitu ya. Padahal kan huruf alif normalnya lurus-lurus aja gitu ya. Tapi karena untuk kebutuhan square ada beberapa yang membengkokkan dan lain sebagainya. Jadi diusahakan lurus sebagaimana di font chartnya itu, tetapi dalam kondisi tertentu memungkinkan untuk ada variasi gitu ya. Ini huruf H-nya kita menggunakan versi yang ini. Huwa Allah. Nah, ini adalah bentuk dasar dari kufi ya. Jadi belum di-squarekan. Dari yang tadinya huwa Allah dengan tulisan standar font Arab seperti yang bagian atas ini, kemudian kita bikin versi kufinya seperti ini, lalu kita coba aplikasikan dalam kufi square. Bentuknya kurang lebih akan diaplikasikan di kotak yang bawah ini. Oke, kita coba buat aplikasinya. Kita buat nanti kita akan coba kasih warna yang berbeda setiap hurufnya agar mempermudah dalam membaca. Huwa alif. Dan inilah hasil akhir dari kufi square yang sudah kita buat. Yang tadinya dari huruf Arab, versi Arabnya seperti ini, normal, kemudian versi kufinya seperti ini, lalu versi kufi square-nya seperti ini. Jadi cara membacanya adalah dari sini ke sini, lalu dari sini ke atas, lalu dari atas ke samping, lalu ke bawah lagi. Dari sini kalau misalkan yang lebih rumit, dia terus saja melingkar. Jadi seperti membentuk spiral tapi kotak ya. Jadi cara bacanya seperti itu, dari kanan bawah ke pojok kiri bawah ke pojok kiri atas, dari pojok kiri atas ke pojok kanan atas gitu ya. Huwa Allah. Begitupun fontnya. Jadi kalau yang ada di bagian atas dia seperti 180 derajat ya, mengikuti alur dari cara bacanya. Jadi ini hasilnya. Oke, kita coba pindahkan ke area lain yang bersih dari panduan. Kemudian kita hilangkan gridnya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menyatukan hasil karya kita, karena ini adalah kotak yang kita isi, maka bisa kita di weld atau digabungkan ya, jadi menjadi satu kesatuan. Huwa Allah. Saya Kak, kalau misalkan ingin divariasikan menjadi beberapa gambar misalkan, silahkan tinggal divariasikan saja. Misalnya jadi begini. Wa Allah, ini kan terdiri dari 4 ya. 4 tulisan Wa Allah yang dijadikan satu. Kemudian kita misalkan dibikin miring. Dan lain sebagainya. Itu tinggal kreasi kita lah, bagaimana caranya kita mengkreasikan. Jadi ini adalah
kalimat dasarnya atau kata dasarnya, huwa Allah. Kemudian ini adalah versi kufinya, huwa Allah, tetapi belum square. Lalu kita membuat square-nya menjadi seperti ini, huwa Allah, dan cara bacanya seperti tanda panah ini, umumnya seperti itu. Lalu kemudian kita coba variasikan menjadi seperti ini. Ini terdiri dari 4 tulisan huwa Allah yang kita satukan menjadi satu kesatuan yang subhanallah cantik ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan sejelas-jelasnya dan bisa dipraktekkan oleh kawan-kawan. Apabila video ini bermanfaat, silahkan diklik tombol jempol ke atasnya, karena itu sedikit banyak memotivasi kami untuk terus berkarya. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, ada usulan terkait dengan konten yang ingin dibuatkan, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila bermanfaat, silahkan share ke sosial media yang kawan-kawan miliki. Dan jangan lupa, bagi yang belum, silahkan subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terlalu berbelit dalam menjelaskan. Sampai jumpa lagi di video kita selanjutnya.